Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menjemput kita semuanya untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, dengan satu pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta dengan kita semuanya dari awal ibadah kita sampai selama-lamanya. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, amin, amin. Amin, amin, Silakan jemaat bisa duduk. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita hari ini mengadakan ibadah secara online. Dan biarlah walaupun kita ada di rumah masing-masing, sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat Allah senantiasa turun atas hidup kita. Selamat beribadah, Tuhan beserta kita. Haleluya. Silakan Pak Anto. Terima kasih Bagi. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya kita semuanya bersukacita di dalam Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang sungguh baik. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama yel-yel untuk apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bahwa bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa, ya. Mari kita akan bersama-sama ucapkan, bersama Tuhan Yesus kita bisa. Yes, yes, yes. Sekali lagi, bersama Tuhan Yesus kita bisa. Yes, yes, yes. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Haleluya. Biar kiranya sukacita Tuhan akan limpah dalam kehidupan kita bersama. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama untuk setiap kasih Tuhan dan penyertaannya limpah atas kehidupan kita. Bersama Yesus, bersama Yesus, bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita. Bersama Yesus, bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus,
Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia Raja segala. Bersama Yesus mari bangkit berdiri bersama-sama. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku. Untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, ia menyembuhkan, ia menguduskan, dia membenarkan, dia Raja segala raja. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, ia menyembuhkan, ia menguduskan, dia membenarkan, dia Raja segala. Dia Tuhan, dia Raja segala. Oh, dia Raja segala raja. Mari bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan berdiri. Haleluya. Dia adalah raja di atas segala raja. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab Tuhan kita, Dia adalah Allah yang baik dan kasih-Nya tidak akan pernah berkesudahan untuk memberkati setiap kita semuanya. Haleluya. Mari terus bersukacita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang walaupun kita beribadah secara online, tapi sukacita kita tidak akan pernah hilang dalam kita memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama menikmati akan kebenarannya. Kita yakin dan percaya di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan. Tapi kita yakin bahwa bersama dengan Tuhan akan ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan sediakan di dalam setiap kehidupan kita. Jalan keluar yang terbaik, kasih-Nya, kemurahan-Nya, kebajikan-Nya akan senantiasa mengikuti dalam setiap kehidupan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bukakan hatimu, bukakan kehidupanmu. Bila firman Tuhan menguatkan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-sama katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari bersama-sama kita akan bangkit berdiri dan katakan dengan sepenuh hatimu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah
dengan segenap hatimu katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang berkenananmu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Oh, bersamamu, oh, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, oh, memberi pertolongan. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Katakan bersama-sama dengan segenap hatimu dan bersama-sama, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan. Inilah ungkapan kami kepadamu Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Sebab anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu adalah anugerah yang terbesar yang boleh kami alami dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami tidak pernah berjalan sendirian. Senantiasa ada tangan Bapa yang menyertai kami. Ada tangan Bapa yang senantiasa menopang setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah saat ini ketika kami belajar kebenaran firman-Mu, Engkau sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami. Engkau sendiri yang akan berfirman kepada setiap kami. Berbicaralah dan bersabdalah, sehingga siapapun kami boleh diberkati, siapapun kami boleh terima akan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama di atas segala nama-nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu tentang bagaimana kita menghadapi masa yang sulit.
Hari-hari ini kita tahu kita menghadapi masa-masa yang sulit. Dan pertanyaan yang selalu timbul yaitu ketika kita menghadapi masa sulit adalah kapan itu berakhir. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Ketika kita hidup dalam pandemi COVID-19, maka pertanyaannya adalah kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Ini adalah salah satu tayangan di televisi yang saya ambil. Semua orang bertanya, kapan pandemi ini akan berakhir? Kita berharap pada tahun yang lalu, ketika mulai merebak, ini akan berakhir dalam beberapa waktu ke depan. Tetapi selama berbulan-bulan, yang justru terjadi adalah bahwa pada akhir-akhir ini pandemi COVID-19 itu begitu bergejolak, bahkan muncul dengan varian-varian yang baru. Dan tentu saja ini menimbulkan efek dalam berbagai bidang yang akan membuat apa yang sudah coba dibangun selama ini bisa menjadi porak-poranda kembali. Termasuk hari ini. Hari ini kita kembali lagi. Tidak bisa mengadakan ibadah secara langsung. Memang selama ini kita mengadakan ibadah dalam dua versi, yaitu ibadah secara live streaming atau online maupun ibadah secara onsite. Tapi mulai minggu ini kita kembali kepada satu versi ibadah, bentuk ibadah, yaitu ibadah secara online. Kenapa? Karena pandemi ini begitu merebak dengan sangat cepat dan menimbulkan korban yang banyak. Di tengah-tengah situasi semacam ini, situasi yang sulit, tentu ada kekhawatiran dalam hati kita, ada ketakutan dalam hati kita. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan supaya kita tidak hidup dalam ketakutan itu. Tetapi percayalah bahwa kita punya Allah yang sanggup untuk menolong kita. Seperti yang dikatakan di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di masa-masa yang sulit seperti hari-hari ini, saudaraku, Tuhan berkata bahwa jangan takut. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan gemetar karena apa? Ada Tuhan yang berjalan menyertai setiap langkah-langkah hidup kita. Saya berdoa, kita menyadari ini bahwa ada Tuhan yang berjalan menyertai kita. Sama seperti janjinya bahwa aku akan beserta dengan engkau sampai pada kesudahan akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan dia juga berkata bahwa dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah janji kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya. Sesulit apapun situasi yang sedang kita hadapi, percayalah bahwa Allah tidak membiarkan engkau dan
tidak akan meninggalkan engkau. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi masa yang sulit ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saudaraku yang dikasihi Tuhan adalah jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena ketika kita putus asa, putus pengharapan, maka jangankan kesulitan yang begitu besar, kesulitan atau kesukaran yang kecil bisa membuat kita tidak mampu lagi melanjutkan kehidupan ini. Firman Tuhan dalam 2 Tawarikh 15 ayat 7 berkata demikian. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kuatkan hatimu. Dan janganlah lemah semangatmu. Kita harus tetap bersemangat. Karena ada upah bagi usahamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak bangsa kita, kakek nenek kita berjuang untuk kemerdekaan. Walaupun mereka menghadapi senjata dari penjajah yang jauh lebih canggih, jauh lebih modern, dan hanya dengan bambu runcing mereka melawan. Mereka tidak putus asa, mereka tidak lemah semangat. Semboyan gelora kemerdekaan menggema, dan mereka berkata, merdeka atau mati. Sehingga saudaraku, walaupun penjajah datang dengan persenjataan yang begitu kuat, tetapi mereka berhasil dikalahkan oleh persatuan dan semangat dari Bapak dan Ibu bangsa kita yang telah berjuang, pejuang-pejuang kita. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak putus asa, tapi terus bersemangat, maka kita akan mendapatkan upah. Dan hal itu yang terjadi dalam kisah seorang wanita Kanaan atau Siro Fenisia. Dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28 saudaraku, ada sebuah percakapan yang menarik antara seorang perempuan Kanaan yang datang memohon kepada Yesus untuk dia menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Kita tentu tahu saudaraku betapa perempuan ini ketika mau mendekati rombongan Yesus pun sudah coba diusir. Tetapi dia tidak putus asa, dia terus mendekati. Dan ketika dia bisa bertemu dengan Yesus, justru saudaraku, dia mendapatkan perkataan semacam ini. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi kita lihat saudaraku, perempuan itu tidak putus asa. Dia menjawab, Tuhan dengan perkataan demikian, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia tidak ngambek saudaraku. Tetapi justru dia berkata, benar Tuhan. Benar. Dan Yesus berkata apa? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Karena dia tidak putus asa, maka dia mendapatkan upahnya. Yaitu apa saudaraku? Anaknya mengalami kesembuhan. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa sulit semacam ini, mari jangan putus asa. Jangan putus pengharapan. Masih ada Tuhan yang sanggup untuk menolong kita.
Oleh karena itu saudaraku, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah bahwa kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28 yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, situasi yang sulit membuat kita letih lesu dan berbeban berat. Rasanya kita merasa tidak ada harapan lagi. Semuanya serba gelap. Apalagi di tengah-tengah situasi sekarang. Ekonomi kita mungkin terpuruk. Kita juga diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran. Tetapi Yesus berkata, marilah kepadaku. Itu artinya apa saudaraku? Mari mendekat kepada Yesus. Karena ketika kita mendekat kepada Yesus, kita akan mengalami kelegaan. Karena Yesus memberikan kelegaan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita kenal akan kisah daripada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Di mana dia sudah menghabiskan seluruh harta bendanya. Dan dia tetap tidak sembuh. Tapi menarik sekali. Dia berkatakan, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Itu artinya apa? Dia harus mendekat kepada Yesus. Dia harus mendekat kepada Yesus. Walaupun kesulitan itu begitu banyak. Orang-orang di sekitarnya mungkin merasa tidak nyaman. Ada seorang perempuan yang merangkak mendekati rombongan yang besar itu. Dia menghadapi kesulitan, mungkin dia ditendang. Mungkin dia mengalami luka-luka pada bagian tangannya, pada bagian lututnya karena dia harus berjalan dengan merangkak, saudaraku. Tetapi dia terus mendekat kepada Yesus. Dan ketika dia mendekat kepada Yesus dan menjamah jubah itu, maka dia mengalami kesembuhan. Firman Tuhan berkata apa? Seketika itu juga pendarahannya berhenti dan sembuhlah dia. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendekat kepada Yesus. Karena ketika kita mendekat kepada Yesus, maka Tuhan memberi kelegaan kepada kita. Yang ketiga, saudaraku, menguatkan iman. Menguatkan iman. Dalam Yosua pasal 1 ayat 9 dikatakan demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Yosua menghadapi situasi yang sulit karena dia dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa, sedangkan dia sendiri tidak punya pengalaman. Dia hanyalah sepanjang hidupnya menjadi hamba Musa yang melayani Musa, dan sekarang dia harus memimpin jutaan orang Israel sebagai pemimpin mereka untuk membawa mereka bangsa Israel ini ke negeri Kanaan. Ini bukan perkara yang mudah. Ini perkara yang sulit. Apalagi dia juga sudah melihat betapa kuatnya bangsa yang akan mereka taklukkan. Betapa kokohnya tembok-tembok mereka semuanya. Dan sekarang dia yang berada di paling depan. Dia akan memimpin jutaan orang Israel untuk memasuki the land of covenant itu. Tentu saudaraku, ada kegentaran di dalam hatinya walaupun dia sudah percaya. Karena kita tentu tahu di mana di dalam 12 pengintai. Dia dan Kaleb, Yosua dan Kaleb lah yang menyatakan bahwa pasti kita bisa mengalahkan walaupun 10 lainnya sedang mengalami, saudaraku, ketidakpercayaan sehingga mereka berkata kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka karena mereka bangsa yang kuat. Tapi orang yang telah mengatakan bahwa kita bisa menang pun, di
dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa saudaraku? Yosua menguatkan kembali iman percayanya. Saudara, kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6, menarik sekali dikatakan demikian. Dan Daud sangat tercepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Peristiwa ini terjadi kalau saudara membaca dari 1 Samuel pasal 30 ayat 1 dan seterusnya. Maka saudara tahu bahwa ketika Daud beserta anak buahnya kembali ke kota kediaman mereka di Siklak. Kota itu sudah terbakar habis. Harta benda mereka, anak istri mereka telah ditawan oleh orang-orang Amalek. Dan karena tidak ada Daud dan anak buahnya, maka dengan mudah orang Amalek membumi hanguskan Siklak dan membawa anak-anak dan para istri mereka, yaitu anak buah Daud termasuk Daud sendiri, untuk dijadikan budak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi yang sangat sulit. Kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta, kehilangan keluarga, membuat anak buah Daud, saudaraku, rakyat yang mengikutinya menjadi begitu kecewa. Dan reaksi mereka menyalahkan Daud. Dan pada saat itu saudaraku bahkan dia hendak dilempari dengan batu. Tetapi menarik sekali. Di tengah-tengah masa yang sulit semacam itu, di tengah situasi yang sulit semacam itu, firman Tuhan berkata apa? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku, di masa-masa yang sulit ini biarlah kita juga menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Menguatkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup. Dan itu terbukti dalam kisah ini. Ketika Tuhan kemudian memberi pertolongan kepada Daud. Dengan apa saudaraku? Bahwa Daud mampu mengejar bahkan mengalahkan bangsa Amalek itu. Sehingga harta yang dirampas dari mereka boleh kembali lagi. Anak istri dari anak buah Daud ini kembali lagi kepada mereka, bahkan mereka mendapat jarahan, yaitu harta milik daripada orang-orang Amalek. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari di masa-masa yang sulit ini, kita menguatkan kepercayaan kita, menguatkan iman kita. Ya, memang ini situasi yang sangat sulit, tetapi percayalah bahwa bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti bisa. Pertolongan Tuhan nyata atas Daud. Dan saya percaya juga pertolongan Tuhan nyata atas setiap kehidupan kita. Atas setiap kesulitan kita. Apapun yang sedang kita hadapi. Dan yang terakhir saudaraku adalah menyerahkan kekhawatiran kita dan mengalami akan pemeliharaannya. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Itu yang dikatakan dalam 1 Petrus, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 4 ayat 7. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita punya kekhawatiran ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit. Tapi mari belajar mencoba menyerahkan kepada Tuhan. Kenapa? Bukan hanya sekedar diserahkan. Karena ketika kita diserahkan, kita menyerahkan kekhawatiran kita, maka pemeliharaan Tuhan itu turun atas hidup kita. Itu artinya apa saudaraku? Bahwa kita ini percaya kepadanya. Dan kekhawatiran itu
Memang kalau ditanya saudaraku, mengapa kekhawatiran itu sia-sia? Karena memang kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah. Seharusnya kita berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka pemeliharaannya turun atas kita. Ketika kita belum menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, maka kita tidak pernah akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Karena apa? Karena kita masih terus khawatir. Masih terus khawatir. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama di situasi yang sulit semacam ini. Apapun kesulitan kita. Entah karena pandemi ini. Dengan segala efeknya. Segala kita mengalami situasi. Karena kelemahan tubuh, karena sakit. Karena masalah ekonomi, masalah keluarga apapun. Kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita tahu Yesus adalah jawaban atas setiap masalah kita. Dia Allah yang sanggup untuk menolong kita. Mari bersama-sama kita akan nyanyikan pujian Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, pembaptis, juru selamatku, selamatku. Oh haleluya, Oh haleluya. Harapanku Yesus jawaban, Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban, jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, Oh haleluya. harapanku. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Walau kami menghadapi masa yang sulit, situasi yang sulit, tapi satu hal yang kami tahu, Bapa kami yang akbar, Bapa kami yang perkasa, tidaklah pernah meninggalkan setiap kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Kami boleh mendengar firman-Mu. Bagaimana kami menghadapi masa-masa yang sulit. Bersama dengan Tuhan, kami melihat kemenangan. Karena bersama dengan Tuhan, kami melihat akan pertolongan-Mu. Bersama dengan Tuhan, kami boleh melihat mukjizat-Mu. Terima kasih Tuhan.
Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus jawaban. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, pembaptis, juru selamatku, oh haleluya, oh haleluya, harapanku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau berdoa. Apapun kesulitan Anda, kita percaya kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saya ingin berdoa, walaupun Bapak Ibu sekalian ada di rumah masing-masing, pertolongannya menembus dimensi ruang dan waktu. Tentu kita masih ingat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang hamba daripada seorang perwira. Dan itu tempat yang jauh. Tidak ada di depan Yesus, tetapi kesembuhan terjadi. Demikian juga dengan anak perempuan orang Kanaan atau orang Sirofenesia yang tadi juga kita sudah renungkan. Anaknya tidak dibawa kepada Yesus, ada di rumahnya, tetapi mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini, kalau Anda sakit apapun itu, saya mau berdoa pertama kali untuk yang sakit. Dimanapun Anda berada, mari pegang dada Anda dengan tangan kanan Anda. Biarkan kuasa kesembuhan mengalir atas engkau. Piluk-piluk Tuhan Yesus menjamah engkau, menyembuhkan engkau. Biar hari ini terjadi gelombang kesembuhan, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, dimanapun engkau berada. Mari pegang dada saudara dengan tangan kanan saudara. Bapa yang baik, Engkau melihat seberapa banyak anak-anak-Mu saat ini yang mengalami kesulitan dengan kesehatan mereka. Mereka yang mengalami kelemahan secara fisik. Mari Tuhan saat ini, apapun penyakit mereka, apapun kelemahan mereka, hamba berdoa, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus mengalir kuasa kesembuhan, mengalir gelombang kesembuhan dari sorga, menjamah mereka, memulihkan mereka, sembuh di dalam nama Yesus. Kuasa piluk-piluk Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Seperti firman-Mu berkata, oleh piluk-pilukku kamu telah sembuh, yaitu oleh piluk-piluk Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamahan-Mu turun, pertolongan-Mu turun. Semua yang sakit disembuhkan, sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Letakkan tangan saudara dan sekarang saya berdoa untuk setiap saudara yang sedang mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi, pekerjaan, keuangan Anda. Situasi yang sulit di tengah-tengah pandemi ini dengan pekerjaan Anda. Atau Anda belum dapat pekerjaan. Mari saat ini pegang dada Anda dengan tangan kanan Anda.
Dan biarlah kuasa Tuhan, Allah Sang Yehova Jireh itu, Allah yang menyediakan segala sesuatu yang engkau perlukan. Bapa yang baik, hamba-Mu juga membawa setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan di dalam keuangan mereka, dalam ekonomi mereka, dalam bisnis mereka, dalam perdagangan mereka, dalam usaha pekerjaan mereka. Mari saat ini Tuhan, Engkau sang pemilik semua alam semesta ini. Engkau Allah sumber berkat. Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit, memberkati mereka semuanya dan mencukupkan apa yang mereka perlukan. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang adalah Yehova Jireh, Allah menyediakan segala sesuatunya. Terjadi dan turun atas usaha mereka. Dimanapun mereka berada, pekerjaan mereka, dan yang belum dapat pekerjaan pun Tuhan bukakan. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya. Letakkan tangan saudara. Yang ketiga, saya mau berdoa untuk apapun yang saat ini sedang Anda pergumulkan, masalah keluarga, masalah mungkin hidupmu, masa depanmu, kerinduan akan seorang anak, mungkin juga kerinduan-kerinduan yang lain, kerinduan akan jodoh, kerinduan untuk memiliki sebuah rumah sendiri, atau apapun itu. Mari percaya, Allah yang sanggup mengadakan mukjizat 5 roti dan 2 ekor ikan memberi makan 5.000 orang, maka Allah yang sama akan memberikan mukjizat dalam hidup kita, memberikan pertolongannya yang ajaib itu dalam hidup kita. Kalau saudara adalah itu, letakkan tangan saudara, tangan kanan saudara di dada saudara, dan biarkanlah kuasa Allah mengalir dan bekerja di dalam hidupmu. Bapa yang baik, hamba-Mu juga membawa setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, dalam keluarga mereka, dalam kerinduan-kerinduan mereka yang belum terjadi. Mungkin ada yang merindukan anak, merindukan akan sebuah rumah, akan merindukan tempat berteduh yang lebih baik, merindukan juga mungkin jodoh dalam hidup mereka. Apapun Tuhan yang menjadi kerinduan mereka, kami percaya ketika kami hidup di dalam Engkau dan firman-Mu hidup di dalam kami, maka sesuatu yang ajaib itu terjadi. Oleh karena itu hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mengalir mukjizat Allah turun atas mereka semuanya, menerima bagian yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Kami percaya saat ini kuasa Tuhan mengalir dan turun atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Katakan tangan saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari imani, percayai bahwa apa yang sudah kita doakan, seperti Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Aku percaya, walaupun aku menghadapi masa yang sulit, menghadapi musim kehidupan yang tidak mudah, tapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan Bapakku, aku mampu melampauinya. Bahkan aku mengalami kemenangan, bahkan muncul sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan doa kita dengan doa persembahan kita, sekaligus juga doa syafaat kita. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan rahmat, kami juga mau berdoa syafaat secara khusus, berdoa untuk setiap kami yang hari-hari ini menghadapi pandemi COVID yang melonjak, khususnya di Jawa Tengah ini. Tuhan, kami berdoa
mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan pandemi ini boleh segera berakhir. Banyak orang yang sakit disembuhkan. Dan tidak lagi terjadi penularan-penularan. Walaupun kami tahu ada muncul varian-varian yang baru. Tapi kami percaya Tuhan kami jauh lebih besar daripada segala virus yang ada ini Tuhan. Oh Tuhan, turunkanlah belas kasihan-Mu. Biarlah Tuhan, gelombang kesembuhan dari Tuhan melanda kota kami. Gelombang kesembuhan juga melanda Indonesia. Sehingga banyak orang boleh mengalami kesembuhan. Dan tidak lagi terjadi penularan-penularan. Berkati untuk vaksin yang sedang dan terus dikerjakan. Makin banyak orang divaksin dan menimbulkan antibodi. Berdoa juga untuk para tenaga medis. Juga sidang jemaat-Mu yang bekerja sebagai tenaga medis. Termasuk di dalamnya mereka semuanya. Biarlah Tuhan Kau menolong mereka. Kau memberikan kepada mereka tetap kesehatan, kekuatan. Dan kami semuanya Tuhan, kami tetap diberi kesehatan oleh Tuhan. Diberi imunitas tubuh yang kuat, antibodi yang kuat. Dan biarlah di dalam setiap hati kami juga tetap tinggal damai sejahtera Tuhan. Kami juga mengalami imunitas tubuh yang kuat, antibodi tubuh yang kuat. Dan senantiasa ada kegembiraan di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk usaha pemerintah, biarlah Engkau memberkati dan melindungi para pengambil keputusan. Kami juga berdoa supaya masyarakat mematuhi akan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada sepanjang pekan yang baru lalu, untuk Dina Yuni Astuti, Maria Yuni Purwaningsih, Yunike Maria Endah, Yohanes Christopher Dwi Pramono, Riswanto, Dorcas Samijem, Andi Widiantomo, Lukas Dewanto, Ruth Krismiati, Ruth Ambariani, Daniel Wong Taliang, David Hatue Triguna, Stefanus Sunarto, Bernike Mariam, Daniel Wahyu Batara, Hosea Prabowo Srihono. Dimanapun anak-anak-Mu berada, biarlah dengan bertambahnya 1 tahun usia mereka, Tuhan terus memberkati mereka, menolong mereka, dan membuat apa yang mereka kerjakan boleh berhasil. Terima kasih Bapa, Kau juga terus memberkati akan setiap anak-anak-Mu, dan bersyukur bahwa kami boleh membawa persembahan kami. Tuhan, kuduskan setiap persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan dan berbau harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian pengagungan kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan mengakhiri akan ibadah kita. Dan kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. El Shaddai, El Shaddai. Oh El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Mari bersama-sama dengan segenap hatimu katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, oh El Shaddai.
Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. Esa, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Esa, sekali lagi mau katakan bersama-sama, berkatnya melimpah. Mari bersama-sama berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah pemilik alam semesta ini, sekaligus Bapa kami yang penuh kasih dan penuh rahmat. Terima kasih Bapa, oleh karena itu biarlah Engkau sendiri yang memberkati akan setiap anak-anak-Mu, baik secara pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Diberkati akan setiap usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami, studi kami, pelayanan kami, bahkan apapun yang kami buat di dalam Engkau, Tuhan membuatnya berhasil. Dan biarlah perlindungan-Mu turun atas setiap kami. Pasukan malaikat-Mu menjagai mengkawali kami, baik perjalanan jauh maupun dekat, siang ataupun malam, keluar masuk kami, semuanya dalam berkat perlindungan Tuhan. Dan ajar kepada kami untuk senantiasa hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan dan ketaatan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami boleh mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat-Mu yang berlimpah turun atas kami semuanya, yaitu bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya masuk dalam kemuliaan sorga yang kekal. Haleluya. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan bersaat teduh sejenak. Shalom saudara, firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 2-3 berfirman, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Mari dalam masa sulit tetaplah bertahan dan mendekatlah kepada Tuhan. Sebab dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Sampai bertemu dalam kebaktian yang akan datang Minggu 27 Juni 2021. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Paulus Kalimongan dengan tema Onta dan Lubang Jarum.
Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan lakukan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Komisi Perempuan Magdalena. Selasa 22 Juni 2021 pukul 5 sore secara online. Ibadah online Komisi Pemuda dan Remaja. Sabtu 26 Juni 2021 pukul 6 sore dengan tema One Way Jesus bersama Pendeta Yulianto secara online melalui aplikasi Zoom. Ibadah online Komisi Anak Amazing Kids. Minggu 27 Juni 2021 pukul 11 siang dengan tema Ampuni Kesalahan Mereka bersama Ibu Dina secara online melalui aplikasi Zoom. Berita duka, telah dipanggil Tuhan Ibu Sriwiti Sekarini atau Ibu Rindu pada hari Sabtu 12 Juni 2021. Segenap majelis, hamba Tuhan dan jemaat GKMI Sola Gracia turut berduka cita. Biarlah kasih dan penghiburan dari Tuhan senantiasa menyertai keluarga yang ditinggalkan. Dan berikut jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh sidang jemaat yang saya kasih. Saudaraku, berdasarkan surat edaran dari Menteri Agama Republik Indonesia mengingat akan pandemi COVID-19 di mana korban begitu makin banyak, lonjakannya begitu meningkat, maka diminta oleh pemerintah untuk ibadah diadakan secara online. Jadi GKMI Sola Gracia telah memutuskan untuk kita mengadakan ibadah secara online mulai dari Minggu tanggal 20 Juni sampai dengan perkembangan atau informasi yang terbaru yang akan kami sampaikan. Jadi kalau kita akan mulai ibadah onsite atau ibadah tatap muka, pasti ada pengumuman semacam ini. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin menghimbau kita tetap menjaga kesehatan dengan beribadah di rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan lebih daripada itu, kita tetap minta perlindungan Tuhan di dalam doa kita, sehingga kita semuanya tetap sehat dan diberkati Tuhan. Haleluya.